Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliah. Di sini saya akan sedikit membahas materi kelas 12, yaitu tentang memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Bumi lainnya karena memiliki ciri tersendiri, maka setiap wilayah dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Konsep wilayah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wilayah formal. Wilayah formal dapat dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu, misalnya berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial budaya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada gambar. Ini gambar apa? Penamaan gunung alam. Kenapa pegunungan disebut termasuk ke dalam wilayah formal? Karena memiliki ciri khas tertentu dan sebagainya. Wilayah pegunungan ini termasuk ke dalam wilayah formal karena kriteria yang digunakan sebagai dasar pengklasifikasian wilayah tersebut yaitu topografi wilayah. Nah, yang kedua yaitu ini pertanian. Kenapa pertanian juga termasuk ke dalam wilayah formal? Wilayah formal. Saya tahu. Karena termasuk kriteria alam. Karena dicirikan berdasarkan keseragaman atau lebih tepatnya homogenitas. Yang kedua yaitu wilayah fungsional. Wilayah fungsional merupakan wilayah yang diorganisasikan untuk berfungsi secara politis, sosial, dan ekonomi sebagai satu kesatuan. Dan ini gambar apa? Gedung-gedung. Kota Bisa juga disebut ini sebagai wilayah apa? Metropolitan. metropolitan. Ya. Ada yang tahu wilayah metropolitan itu apa? Halo? Metropolitan. Wilayah keren. Ayo tahu kan? Wilayah metropolitan. Wilayah daerah banyak gedung. Banyak metro-metronya. Yang menggambarkan suatu kawasan perkotaan yang relatif besar, baik dari ukuran luas wilayah, jumlah penduduk maupun skala aktivitas ekonomi dan sosial. Nah, yang kedua yaitu ini pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan juga termasuk ke dalam wilayah fungsional karena memiliki aktivitas yang berkaitan antara pusat kegiatan satu dengan pusat kegiatan lainnya. Yang kedua yaitu konsep perwilayahan. Perwilayahan adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Di dalam perwilayahan ini juga ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi. Yang kedua, memudahkan koordinasi sebagai program pembangunan pada tiap daerah. Dan yang ketiga yaitu memantau perubahan yang terjadi pada gejala alam maupun gejala sosial. Dengan adanya konsep wilayah dan perwilayahan ini dapat berlanjut untuk melakukan identifikasi pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Dalam pusat pertumbuhan itu apa sih? Iya,
Tuh. Adapun faktor pertumbuhan yang pertama yaitu lokasi yang strategis, yang kedua ketersediaan sumber daya alam, yang ketiga adanya sumber daya manusia yang berkualitas, dan yang keempat adanya aktivitas industri. Dalam sistem pembangunan di Indonesia dilaksanakan melalui sistem perwilayahan yang menjadikan kota utama sebagai pusat pertumbuhan. Nah, kota-kota yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan di Indonesia itu kota mana aja? Jakarta. Selain Jakarta? Bogor, Depok, Jogja, Bekasi. Selain Jakarta, Surabaya, Oh, Medan, Surabaya. dan Makassar juga termasuk ke dalam kota yang pusat pertumbuhannya sangat besar. Kenapa kota-kota tersebut disebut sebagai pusat pertumbuhan? Namanya apa? Kamu tahu sampai? Karena bisa mencukupi kebutuhan. Hai atuh. Karena kota-kota tersebut disebut sebagai pusat pertumbuhan karena kota itu sudah berkembang menjadi pusat pertumbuhan di daerah masing-masing yang pengaruhnya melebihi batas provinsi tempat kota-kota tersebut berada. Nah, di dalam kota Makassar dijadikan sebagai pusat pertumbuhan karena merupakan kota pelabuhan yang berada di pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar yang ramai dan lalu lintas pelayaran lautnya. Di kota Medan juga termasuk ke dalam pusat pertumbuhan karena memiliki basis ekonomi perdagangan dan jasa yang sangat kuat dan mengakar sejak dulu hingga sekarang. Di kota Surabaya juga merupakan salah satu pusat pertumbuhan terbesar di Asia karena banyak kegiatan industri di wilayah itu, bahkan hasil produksinya telah diekspor ke negara lain. Apa aja sih bentuk yang diekspor ke negara lain itu? Apa aja? Rempah-rempah. Apa? Dan juga kayak gula, tembakau, atau kopi. Nah, yang terakhir yaitu kota Jakarta memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding daerah-daerah lainnya. Tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia warga Jakarta dan daerah sekitarnya relatif lebih maju dan lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebab tingginya pemusatan sumber daya manusia di pusat pertumbuhan yaitu banyaknya tenaga kerja yang berdatangan untuk menunjang sektor perdagangan, industri, jasa, dan pendidikan di pusat pertumbuhan yang sangat tinggi. Ada kutipan dari Google. Ada syarat dari orang yang baik yang menyampaikannya saat presentasi. Oh, iya iya. Ada yang ingin bertanya? Saya batasi dengan pertanyaan. Hanya Wais ingin menjadi orang biasa. Baik, silakan berdiri dan perkenalkan. Waalaikumsalam. Ada yang ingin bertanya lagi? Satu lagi. Diskon. Baik, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa yang dimaksud homogenitas dalam wilayah rumah? Homogenitas. Kembali. Silakan duduk. Jadi saya akan di sini akan menjawab pertanyaan dari Siti. Laila. Apa itu topografi? Topografi yaitu istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan studi terperinci dari permukaan bumi. Contoh
Kemiringan lereng apa? Gunung. Alik, Nah, tadi ada pegunungan. Pegunungan itu termasuk ke dalam topografi. Selain itu ada sungai dan juga lembah. Gak di skip. Eh, saya akan menjawab pertanyaan dari Nia. Wilayah homogen. Wilayah homogen. Dalam wilayah formal. Wilayah homogen dalam wilayah formal yaitu suatu wilayah yang memiliki suatu kesamaan dan karakteristik tertentu yang dapat berupa kesamaan dari sisi fisik atau dari aktivitas ekonomi. Dari sisi fisik itu ada yang tahu nggak? Sisi fisik itu kayak gimana? Dalam wilayah, dalam homogen itu sih. Bentuk. Sama jadi. Apa? Bentuknya sama. Bentuknya sama. Apa? Bentuknya kayak gimana? Bentuk yang sama itu seperti apa? Yang seperti apa? Seperti kamu sama dia, Beda. sama aku.